Sekarang tentang limas beraturan TABCD, di mana panjang AB-nya itu 10, AT-nya 8. Yang ditanya adalah jarak titik T ke bidang ABCD. Berarti kan jarak titik ke bidang. Berarti kalian harus cari titik berat pada bidang ABCD. Ini titik beratnya adalah O misalnya. Berarti jarak panjang TO-nya berapa? Ini yang kita cari. Dari mana? Segitiga TAO, di mana siku-sikunya di O. Berarti AO itu adalah diagonal bidang daripada setengah diagonal bidang daripada AC ya. AC itu 10 akar 2 diagonal bidang AC. Berarti kalau setengahnya ini berarti 5 akar 2. Maka TO sama dengan akar dari TA kuadrat dikurang AO kuadrat. Berarti TA-nya adalah 8 kuadrat dikurang 5 akar 2 kuadrat. Di sini 8 sama 5 tidak ada faktor yang sama ya. Berarti kita langsung aja pangkatin. 8 pangkat 2 adalah 64 dikurang 5 pangkat 2 kan 25 kali 2. Jadinya 64 dikurang 50 didapat berapa? 14 akar 14. Maka jawabannya adalah yang A. Yang nomor 7 masih tentang limas. Jadi di sini AB-nya diketahui 8, AT-nya 9. Yang ditanya jarak titik A ke TC. Berarti ini sama aja titik ke garis kan? Jarak titik ke garis. Ini tegak lurus berpotongan misalnya di P. Berarti segitiga yang dapat kita pakai adalah segitiga ACT ya. Dimana AC-nya itu adalah diagonal bidang. Berarti 8 akar 2. TA-nya adalah sama ya dengan TA sama TC sama ya 9. Nah, kalian perhatikan di sini segitiganya kan sama kaki, tapi garisnya tidak ditarik dari sisi yang sama. Maka ini dikerjakan dengan luas. Tapi sebelum menghitung luas, kalian harus buat dulu garis tinggi yang memotong di AC ya. Ini harus dibuat. Sehingga kita cari dulu nih, ini misalnya berpotongan di titik Q. Kita cari dulu TQ-nya ya. TQ sama dengan segitiganya misalnya TAQ. Berarti TA kuadrat dikurang AQ kuadrat. TA-nya adalah 9 kuadrat dikurang AQ itu berarti setengah dari AC, yaitu 4 akar 2 kuadrat. Nah ini juga sama, ini nggak punya faktor yang sama, maka 9 kuadrat ini kita langsung buat jadi 81 dikurang 16 kali 2. Jadi 81 dikurang 32. Dapatnya adalah akar 49 ya. Akar 49. Dan akar 49 sama dengan 7. Jadi ini 7. Nah sekarang baru kita pakai rumus luas kayak tadi. Kita langsung aja ya. Kalau misalnya segitiganya siku-sikunya di P berarti, atau siku-sikunya di Q berarti alasnya kan AC. Berarti setengah AC dikali tingginya TQ. Kemudian kalau siku-sikunya di P berarti yang menjadi alas adalah TC. Jadi setengah TC, tingginya adalah AP. Oke, ini setengahnya dicoret. Kemudian tinggal AC. AC itu adalah diagonal bidang 8 akar 2 dikali TQ-nya tadi dapat 7 sama dengan TC-nya itu 9 dikali AP. Jadi AP sama dengan 8 akar, ini langsung dikaliin jadi dapat berapa? 56 akar 2 per 9. Jawabannya adalah yang D. Nah sekarang nomor 8 masih limas TABCD. Jadi sekarang panjangnya itu 8, AT-nya 12.
P-nya titik tengah-tengah, P-nya tengah-tengah TC. Di sini P. Ditanya jarak dari titik A ke P. Ini sebenarnya sama kayak yang nomor 7 ya. Kalau di sini kan cuma jarak titik ke titik, padahal sama saja. Jadi kalian buat dulu segitiganya, yaitu segitiga TAC nih. Sama kayak tadi ya. Jadi ini 12. Kemudian ini juga 8 akar 2. Nah, terus ini kan segitiga sama kaki ya. Jadi tapi ditarik garisnya itu bukan dari sisi yang sama. Berarti kan untuk ini pakai cara luas kan. Maka kalian buat dulu nih garis bantunya di sini. Anggap misalnya di sini adalah Q ya, kayak tadi. Yaudah, kita cari dulu TQ-nya. TQ sama dengan 12 kuadrat dikurang setengahnya adalah berapa? 4 akar 2 kuadrat. Jadinya didapat 12 sama 4 ini ada faktor yang sama ya. Berarti kita buat 12 nya menjadi 4 kali 3. 4 kali 3 dikurang 4 kali 4 kali 2. Didapat yang sama adalah 4 keluar, akar 9 kurang 2 adalah 7, 4 akar 7. Nah, kemudian nggak pakai luas. Jadi kalau misalnya yang siku-sikunya di Q, maka yang menjadi alas adalah AC. Setengah AC kali tingginya TQ. Kemudian jika siku-sikunya di P, berarti P setengah yang menjadi alas adalah TC. TC dikali AP. Ini setengahnya bisa kita coret langsung. AC itu adalah 8 akar 2. TQ-nya adalah 4 akar 7. Kemudian TC-nya itu adalah 12. Lalu AP-nya ditanya. Ini bisa sederhanakan dulu. Jadi sama-sama dibagi 4. Ini 1, ini 3. Jadi AP sama dengan 8 akar 14 per 3. Maka jawabannya adalah yang A. Nah, yang nomor 9. Ini kembali lagi kepada kubus. Jadi sekarang panjang rusuknya 12. Kemudian Z-nya titik tengah AB. Ini Z. Lalu jarak titik Z ke HZ. Ya, HZ dari titik G ke HZ ya. Ini sebenarnya juga sama ya, jarak titik ke diagonal ruang, cuman tapi ini diagonal ruangnya ditarik dari titik tengahnya. Oke, kita akan cari dulu nih HZ-nya. HZ itu dapat dicari dengan rumus Pythagoras ya. Segitiganya HAZ. Baik, kita cari dulu HZ-nya. HZ sama dengan ini tadi rumusnya sebenarnya tadi udah dikasih tahu yang rumus rumus HZ itu adalah kalau misalnya secara cepatnya HZ itu jadi kalau misalnya nyari diagonal ruang tapi diagonal ruangnya itu ditarik dari titik tengah ini dari rusuk yang tengah-tengah ini, berarti rumusnya adalah 3A per 2 ini rumusnya. Jadi kalau misalnya dicari HZ itu 3 kali 12 bagi 2, hasilnya adalah 18. Kalau misalnya nggak percaya, kita cari aja nih segitiganya kan HAZ, berarti kan H itu diagonal bidang kan, 12 akar 2, kemudian AZ-nya 6, berarti HZ itu sama dengan 12 akar 2 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat. Kemudian ini kan ya, kita di sini ada faktor yang sama, itu 6, maka 12 kita uraikan jadi 6 kali 2, 6 kali 2 dikali 2 ditambah 6 kali 6 tambah 1 ya. Berarti dapatnya di sini yang sama 6, berarti 6 keluar. Di sini kan tinggal 8. 8 tambah 1 berapa? Dapatnya kan 6 akar 9. Akar 9 itu kan 3, berarti 6 kali 3 sama dengan 18, sama kan? Nah, jadi kesimpulannya biar cara cepatnya adalah kalau misalnya mencari jarak diagonal ruang tapi ditarik dari yang ini nih,
jaraknya dari titik tengah ini, berarti rumusnya adalah 3A per 2. Kalau yang diagonal bidang kan rumusnya itu tadi apa sih? Kalau misalnya diagonal bidang A per 2 akar 5 ya, kalau yang diagonal bidang kalau misalnya ditarik dari titik tengahnya. Kalau yang untuk diagonal ruang rumusnya 3A per 2 nih rumusnya. Nah, kemudian kita akan mencari jarak titik G ke HZ. Ya kan? Ini yang akan kita cari jaraknya. Berarti segitiga yang dapat dibuat adalah segitiga GHZ. Nah, jika kalian perhatikan HZ sama GZ itu sebenarnya sama, yaitu 18 juga. Ini 18. Dan di sini apa namanya tidak ditarik dari sisi yang sama nih. Berarti kita cari pakai luas. Tapi sebelum kita cari luas, kita cari dulu garis bantu di sini yang ditarik dari sisi yang sama. Ini tingginya. Misalnya di sini adalah titik tinggi di sini adalah O. Kita cari dulu ZO. Di sini ZO sama dengan kita pakai Pythagoras ya. 18 kuadrat dikurang di sini kan jarak sini 6 ya. Jadi 6 kuadrat. Maka ya didapat ZO-nya itu sama dengan ini ada apa namanya? Ada faktor yang sama 6, berarti 18 itu diuraikan jadi 6 kali 3, 6 kali 3 dikurang 6 kali 6 kali 1 didapat 6 keluar, sisanya 9 kurang 1 8. Oke, jadi kita buat 6 akar 8. Berarti sekarang kita pakai rumus luas nih. Kalau misalnya siku-sikunya di O, berarti yang jadi alas itu setengahnya udah langsung kita coret aja ya. Anggap kita udah tahu. Berarti yang jadi alas adalah HG kan. HG itu adalah HG dikali ZO sama dengan berapa? Kalau misalnya siku-sikunya di ini anggaplah misalnya P. Anggap P ini di sini. Ini P. Berarti siku-sikunya di P berarti HZ ya. HZ dikali GP. HG-nya adalah 12. ZO-nya adalah 6 akar 8. Kemudian HZ-nya adalah 18 kali GP. Nah, 18 sama 6 ini bisa dibagi jadi sama-sama dibagi 6, jadi ini 1, yang ini 3. Kemudian yang 3 sama 12 bisa disederhanakan juga. Jadi 1, ini 4. Jadi hasilnya GP itu didapat 4 akar 8. Nah, akar 8 kan masih bisa diuraikan, di mana akar 8 itu adalah 4 kali 2. Jadi sama dengan akar 4 itu 2. 2 kali 4 berapa? 8 akar 2. Jadi hasilnya adalah yang A. Nah, sekarang yang akan kita bahas soal nomor 10. Jadi ini diketahui AB sama BC ya. Jarak ini rusuknya sama, jadi 4Q. Kemudian A itu adalah R. Jarak titik B ke ACGF. Titik B ke bidang ACGF ya. Sebenarnya ini kayak kasus yang tadi ya sebenarnya. Ya, jadi titik B ke bidang ACGF ini bisa langsung ketahuan nih. Jadi kalian tinggal tarik garis dari D sehingga berpotongan di O. Nah, BO itu adalah jarak titik B ke bidang ACGE. Jadi di dalam kubus itu kadang-kadang jarak titik ke bidang sudah langsung ketahuan gitu. Jadi BO-nya itu adalah BD itu sama dengan AC kan. BD sama dengan AC, di mana AC itu kan diagonal bidang, jadi 4Q akar 2. Berarti kalau misalnya setengahnya BO itu berarti setengahnya dari 4Q akar 2. Jadi jawabannya adalah 2Q akar 2. Jawabannya adalah yang A.